Rifki, pria lajang berusia awal 30-an, baru saja pindah ke sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ia pernah bekerja sebagai staf gudang di minimarket, tapi memutuskan berhenti dan membuka usaha sendiri. Tabungannya dipakai untuk membeli sebuah toko kelontong tua yang sudah lama kosong. Lokasinya berada di ujung gang sempit, berdampingan dengan rumah-rumah penduduk yang tampak sudah berumur. Toko itu pernah dimiliki oleh pasangan lansia bernama Pak Sardi dan Bu Lastri. Keduanya meninggal dalam kebakaran yang menghanguskan bagian dalam bangunan. Sejak kejadian itu, tak ada yang mau membeli atau bahkan mendekati tempat itu. Namun harga murah membuat Rifki tak berpikir panjang. Ia merasa beruntung mendapatkan bangunan toko dengan posisi strategis, tak jauh dari pos ronda dan tempat wudhu musala. Saat Rifki menurunkan beberapa kardus dari mobil sewa, beberapa warga hanya melihat dari kejauhan. Salah satu yang menghampirinya adalah Bu Rini, tetangga sebelah toko. Wanita itu berambut pendek dan mengenakan daster bermotif bunga. "Masnya beli toko ini?" tanya Bu Rini sambil melirik ke arah pintu kayu yang masih hangus sebagian. Rifki tersenyum ramah. "Iya Bu, mau saya renovasi terus jualan sembako." Bu Rini mengangguk pelan, tapi tidak terlihat senang. Ia memandang bangunan toko itu agak lama, lalu berkata, "Pelan, kalau malam jangan tidur sendirian di situ dulu ya." Ucapan itu hanya dibalas anggukan singkat. Rifki tidak merasa perlu khawatir. Ia sudah terbiasa tinggal sendiri di kontrakan sebelumnya. Menurutnya, cerita seram di kampung pasti ada saja, apalagi tempat yang pernah terbakar. Bagian luar toko tampak kusam. Cat tembok terkelupas dan ada bekas arang di sisi jendela yang belum dibersihkan. Pintu kayu diganjal balok agar tetap terbuka. Di dalam, debu menebal di rak-rak tua yang masih tersisa. Sebuah etalase kaca di dekat kasir masih berdiri, walau kacanya retak di salah satu sudut. Rifki berjalan menyusuri lorong toko, memperhatikan bentuk ruangannya. Ruangan utama cukup luas, diikuti gudang kecil di bagian belakang yang gelap dan pengap. Ventilasinya tertutup debu dan jaring laba-laba. Sisa-sisa kebakaran masih terlihat jelas di dinding belakang, namun struktur bangunan dinilai masih kuat. Di luar, suara obrolan warga terdengar samar. Beberapa anak muda lewat sambil melirik ke dalam. Rifki tidak menghiraukan mereka. Ia hanya ingin segera membersihkan tempat ini dan mengubahnya menjadi toko yang layak dikunjungi. Ia yakin dengan usaha dan kesabaran, tempat ini bisa hidup kembali. Menjelang sore, Pak Damin, ketua RT, datang menyalami Rifki. Lelaki tua berkacamata itu membawa map kecil berisi berkas administrasi. "Mas Rifki, ini surat RT-nya. Terima kasih sudah mau beli tempat ini. Sudah lama kosong." Rifki menerima map itu dengan senang hati. "Saya juga berterima kasih, Pak. Semoga bisa jalan usahanya." Pak Damin mengangguk, lalu menatap toko itu sebentar sebelum berkata, "Kalau nanti ada apa-apa, jangan sungkan cerita ya. Tempat ini, ya, dulunya ramai." Kalimat itu mengandung nada yang tidak selesai. Rifki hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan beres-beres sampai malam. Lampu toko dinyalakan. Cahaya kuning menyinari ruangan berdebu. Tak ada rasa takut sedikit pun. Menurut Rifki, semua ini hanya soal waktu. Toko ini akan segera berfungsi kembali. Yang penting, jangan percaya omongan orang sebelum membuktikannya sendiri. Namun malam pertama di tempat baru sering menyimpan kejutan yang tidak disangka. Renovasi dimulai sejak pagi. Rifki menyewa seorang tukang bernama Yanto, kenalannya dari tempat kerja lama. Yanto datang membawa alat lengkap dan langsung mulai membongkar bagian dalam toko yang masih berantakan. Rak-rak tua dipreteli satu persatu, lantai disapu, dan langit-langit dibersihkan dari sarang laba-laba yang menggantung seperti kapas kotor. Udara di dalam toko pengap. Bau gosong dari kebakaran lama masih menempel, meskipun pintu dan jendela dibiarkan terbuka.
Debu tebal beterbangan setiap kali Yanto menggeser barang atau menyapu bagian rak. Rifki membantu sebisanya, tapi lebih banyak mengatur barang di luar dan mencatat kebutuhan bahan bangunan. Saat masuk ke gudang kecil di bagian belakang, Yanto menyinari sudut-sudut ruangan dengan senter. Cahaya menyorot dinding hitam yang mengelupas, menampakkan lapisan batu bata. Lantai gudang ditutupi abu dan serpihan kayu terbakar. Di pojok, ada ember bekas cat yang sudah karatan. Yanto sempat berhenti sebentar dan melirik ke belakang. "Mas, tadi ada yang lewat ya?" Rifki yang berdiri di ruang tengah menjawab dari kejauhan. "Gak ada siapa-siapa." "Kenapa?" Yanto mengangkat bahu. "Kayak ada bayangan lewat, tapi mungkin cuma bayangan senter saya." Rifki tidak menanggapi serius. Ia berpikir Yanto hanya kaget karena tempatnya memang gelap dan sempit. Sore menjelang malam, pekerjaan dihentikan sementara. Yanto pulang dan Rifki tinggal sendiri di toko. Ia membereskan beberapa peralatan, lalu menutup pintu dan mengunci rapat dari dalam. Lampu utama dinyalakan, namun bagian belakang toko tetap terasa gelap dan dingin. Saat sedang mencuci tangan di ember air, terdengar suara benda jatuh dari dalam gudang. Rifki menoleh cepat. Ia tahu semua barang sudah disusun di pojok. Tidak ada yang goyah. Ia berjalan pelan ke arah gudang dan membuka pintunya. Bagian dalam gelap. Ia mengambil senter dari rak dan menyalakannya. Di lantai, sebuah papan kayu rebah. Padahal tadi disandarkan ke tembok. Tidak ada angin, tidak ada hewan. Tapi Rifki tetap berpikir logis. Mungkin kayunya tidak seimbang. Ia menghela napas dan kembali ke ruang depan. Namun sebelum menutup pintu gudang, hidungnya mencium sesuatu. Bau anyir, seperti darah atau daging mentah. Bau itu datang samar, hanya terasa ketika ia berada dekat pintu gudang. Ia mendekat lagi, mencium sekali lagi, lalu mengernyit. "Ah, mungkin tikus mati," gumamnya. Beberapa saat kemudian, Bu Rini datang membawa sepiring gorengan. Ia berdiri di ambang pintu, menoleh ke dalam lalu berkata, "Mas Rifki, hati-hati ya. Dulu juga pernah ada yang mau renovasi, tapi nggak lama langsung pindah." Rifki menerima gorengan itu sambil tersenyum. "Saya nggak apa-apa, Bu. Kalau takut semua, nanti nggak ada yang buka usaha di sini." Bu Rini tidak membalas, hanya menatap ke dalam toko sebelum berpamitan. Rifki menutup pintu, lalu duduk di kursi kayu yang baru ia letakkan. Pikiran tentang suara jatuh dan bau aneh belum benar-benar hilang, tapi ia berusaha menenangkan diri. Tempat tua seperti ini wajar kalau banyak hal aneh, apalagi setelah lama kosong. Ia berbaring di tikar tipis, mencoba tidur lebih awal. Tapi semalaman, perasaan tidak nyaman muncul terus-menerus. Seolah ada sesuatu di belakang gudang yang belum ingin ditinggalkan. Renovasi selesai lebih cepat dari yang direncanakan. Rak-rak baru sudah terpasang, cat tembok diperbarui, dan lantai diganti dengan keramik putih. Gudang belakang masih menyisakan bau lembab, tapi bagian utama toko kini tampak bersih dan terang. Rifki memutuskan tinggal sementara di dalam toko agar lebih mudah menyiapkan barang dagangan yang mulai berdatangan. Di sudut toko, Rifki menaruh tikar gulung dan bantal kecil. Etalase kaca di dekat pintu dibiarkan kosong dulu, menunggu barang-barang kecil seperti rokok dan permen. Sebuah jam tua yang ia beli dari pasar loak digantung di atas pintu masuk. Detaknya terdengar pelan, tapi konstan. Malam itu, suasana kampung sangat tenang. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar, dan sesekali langkah orang lewat di gang. Tirai plastik bening yang dipasang di pintu belakang bergoyang pelan tertiup angin. Rifki duduk bersandar di rak, membuka buku catatan untuk menulis daftar barang yang perlu dibeli. Sesekali matanya melirik ke arah etalase kaca yang menghadap pintu. Kaca itu memantulkan bayangan bagian dalam toko. Beberapa menit berlalu.
Saat menoleh lagi ke arah kaca, Rifki berhenti menulis. Pandangannya terpaku pada pantulan di etalase. Ada sesuatu berdiri di belakangnya. Sosoknya pucat, tinggi dan terbungkus kain putih yang kusut. Refleks, Rifki menoleh ke belakang. Ruangan kosong, rak-rak berdiri diam. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat kaca. Pantulan itu sudah hilang. Ia berdiri dan mendekat ke etalase, menempelkan wajah untuk memastikan tidak ada bayangan lain selain dirinya sendiri. Ia menghela napas dan melangkah ke belakang. Mungkin tadi hanya bayangan tirai yang bergerak. Ia menyingkap tirai plastik dan mengintip keluar, tapi gang kecil di belakang toko gelap dan sepi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Rifki kembali duduk, mencoba fokus pada daftar barang. Tapi pikirannya tetap terganggu oleh bayangan tadi. Bentuknya terlalu jelas untuk dibilang bayangan biasa, bukan pantulan tiang atau rak. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arahnya. Rifki masih ingat jelas posisi kain putih yang menggantung sampai ke lantai. Ia mematikan lampu utama dan merebahkan diri di tikar. Hanya lampu kecil di atas pintu yang menyala redup. Detak jam tua terus terdengar. Tirai plastik di belakang sesekali bergerak perlahan, membuat suasana makin tak nyaman. Rifki menarik selimut tipis, mencoba menutup mata, tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Toko mulai dibuka untuk umum. Rifki menata barang dagangan sejak pagi. Rak-rak terisi sembako, alat mandi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa warga mulai datang berbelanja. Ibu-ibu membeli minyak goreng, mie instan, dan sabun. Anak muda mampir untuk beli rokok dan minuman dingin. Suasana toko perlahan terasa hidup. Meski begitu, Rifki belum sepenuhnya tenang. Bayangan yang sempat ia lihat di kaca etalase terus teringat. Ia mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Fokusnya sekarang adalah membuat usahanya berjalan lancar. Menjelang malam, pelanggan sudah mulai sepi. Rifki menutup pintu depan dan merapikan barang. Ia duduk sebentar di belakang meja kasir sambil mencatat barang yang mulai menipis. Lampu utama toko dimatikan, hanya lampu kecil di dekat gudang yang tetap menyala. Dari tempat duduknya, Rifki mendengar suara aneh, seperti suara lirih. Ia diam beberapa detik, lalu berdiri dan menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lembut dan pelan, seperti orang menangis tertahan. Sumber suara berasal dari belakang gudang. Rifki berjalan pelan ke arah sana, membuka pintu yang menghubungkan ruang utama dengan gudang. Lampu kuning menyala temaram, menggantung di langit-langit yang rendah. Cahayanya bergoyang pelan, menimbulkan bayangan tak beraturan di dinding yang gelap dan lembab. Rifki berdiri diam di ambang pintu, memandangi isi gudang yang sempit. Barang-barang tersusun rapi, tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih terdengar samar, seperti berasal dari balik tembok belakang. Ia mendekat dan menempelkan telinga ke dinding. Tidak ada suara. Ia mundur satu langkah, lalu mengamati sekeliling. Udara di dalam gudang terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau anyir mulai muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Rifki mundur pelan dan menutup pintu gudang. Ia kembali ke ruang utama dan duduk di lantai. Napasnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena bingung. Ia lelah, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi karena capek. Lampu kecil di dekat gudang tetap menyala, memantulkan bayangan lemari di dinding. Rifki menarik napas panjang, lalu membaringkan diri di tikar. Ia menutup mata, berharap bisa tidur cepat. Tapi suara lirih dari belakang tetap terasa, meski hanya samar-samar. Seolah ada sesuatu di balik dinding yang belum ingin diam. Toko berjalan cukup lancar. Warga mulai terbiasa belanja ke tempat Rifki. Jam buka diperpanjang sampai malam.
karena ada beberapa pelanggan yang baru sempat datang setelah pulang kerja. Rifki tetap tinggal di dalam toko, sesekali ditemani Yanto yang mampir jika sedang tidak kerja proyek. Lampu neon panjang di langit-langit kadang berkedip pelan. Rifki sudah mencoba menggantinya, tapi tetap saja begitu. Lorong antar rak cukup sempit karena ruang toko kecil. Rifki sengaja menyusun rak agar muat banyak barang, meskipun jadi sedikit sesak untuk pembeli yang bawa tas besar. Menjelang pukul 9 malam, hanya satu orang yang datang. Seorang ibu paruh baya yang tinggal di gang belakang. Ia sering beli jajanan ringan dan sabun mandi. Rifki menyapanya seperti biasa, lalu kembali mengatur barang yang baru saja datang siang tadi. Ibu itu berjalan ke arah rak camilan. Ia mengambil beberapa bungkus makanan ringan dan memasukkannya ke tas belanja. Saat Rifki sedang membungkus satu pak telur asin, terdengar suara langkah tergesa. Ia menoleh. Ibu itu berdiri kaku di tengah lorong. Matanya menatap lurus ke arah rak camilan paling ujung. Rifki memanggil pelan, tapi tak dijawab. Beberapa detik kemudian, ibu itu menjatuhkan barang belanjaannya dan lari ke arah pintu. Rifki terkejut dan mengejar, tapi ibu itu sudah keluar lebih dulu. Di luar, ia menoleh sebentar sambil berkata dengan suara terbata, "Di belakang rak ada pocong." Rifki berdiri diam di ambang pintu. Ia menatap lorong toko yang sepi. Rak camilan berdiri tenang, tidak ada apa-apa di sana. Ia menutup pintu perlahan, lalu memungut barang yang tadi terjatuh. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Setelah semua dibereskan, ia duduk di balik meja kasir. Matanya terus mengarah ke lorong rak. Lampu neon di atas kepala kembali berkedip. Bayangan rak terlihat bergerak karena cahaya yang tidak stabil. Rifki mengingat ucapan ibu itu. Pocong. Kata itu sudah beberapa kali muncul di pikirannya sejak hari-hari pertama renovasi. Tapi selama ini ia masih bisa mengabaikannya. Mungkin karena ia belum benar-benar melihat sendiri, ia mencoba tidur lebih awal malam itu. Lampu tetap menyala, tirai belakang tetap tertutup, tapi suasana toko terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang ikut tinggal bersama dirinya di sana, diam di antara rak-rak penuh barang. Rifki mulai merasa, mungkin semua ini bukan cuma kebetulan. Rifki memutuskan untuk bertanya lebih jauh tentang toko yang kini ia tempati. Gangguan yang muncul makin sulit diabaikan. Ibu pembeli yang kabur malam itu belum pernah datang kembali. Bahkan beberapa warga mulai tampak canggung saat belanja, meskipun tidak mengatakan apa-apa. Malam itu Rifki berjalan ke rumah Pak Damin, ketua RT setempat. Rumahnya berada di ujung gang, dekat lapangan kecil. Pak Damin duduk di beranda, ditemani lampu minyak dan secangkir teh. Setelah basa-basi sebentar, Rifki langsung menyampaikan keinginannya. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan pemilik lama toko itu. Pak Damin terdiam sejenak. Tatapannya lurus ke halaman depan. Angin berembus pelan, membuat daun kering di tanah bergeser perlahan. Suara jangkrik dari semak terdengar samar. Dulu yang punya toko itu namanya Pak Sardi dan istrinya Bu Lastri, kata Pak Damin pelan. Mereka sudah tinggal lama di sini. Toko itu dulunya cukup ramai. Rifki mendengarkan dengan saksama. Pak Damin lalu melanjutkan ceritanya. 5 tahun lalu, toko itu terbakar tengah malam. Api cepat membesar, warga baru sadar setelah asap mulai keluar dari atap. Waktu kami datang, pintu sudah hangus. Tidak sempat selamatkan apa-apa. Pak Sardi dan Bu Lastri meninggal di dalam. Rifki bertanya apakah penyebab kebakarannya pernah diketahui. Katanya karena korsleting, tapi banyak yang enggak percaya. Soalnya aneh, biasanya mereka tidur di rumah samping, tapi malam itu justru tidur di dalam toko. Dan ada yang bilang, seminggu sebelumnya sempat terdengar mereka bertengkar sama seseorang. Rifki menunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi Pak Damin hanya menggeleng pelan. Tidak ada bukti. Polisi datang,
Tapi akhirnya kasus ditutup sebagai kecelakaan. Sejak itu, bangunan dibiarkan kosong. Beberapa warga sempat mau beli, tapi selalu batal. Ada yang mengaku dengar suara dari dalam, ada yang mimpi aneh. Lama-lama orang menganggap tempat itu angker. Rifki menunduk. Banyak hal mulai masuk akal. Bau anyir, suara tangisan, bayangan di etalase, semua itu terasa berkaitan. Pak Damin menepuk pundaknya. Kalau kau memang mau lanjut buka toko, hati-hati saja. Bukan cuma soal hantu. Kadang ada hal yang lebih rumit dari yang terlihat. Rifki pamit tak lama kemudian. Ia berjalan pelan kembali ke toko. Lampu-lampu rumah warga sudah mulai padam. Di kejauhan, atap tokonya terlihat gelap. Kini, nama pemilik lama tidak lagi asing. Dan Rifki mulai paham, gangguan di toko itu mungkin belum selesai. Rifki memutuskan membersihkan area belakang rak lama yang belum sempat dibongkar sejak awal renovasi. Rak itu menempel langsung ke dinding dekat gudang. Kayunya sudah tua dan mulai lapuk. Beberapa bagiannya berjamur karena lembab. Ia mencabut paku-paku yang menahan rak ke tembok, lalu menggesernya perlahan. Di balik rak, temboknya tampak lebih kotor dari bagian lain. Noda hitam dan garis bekas terbakar terlihat jelas. Ada satu bagian yang retak dan mengelupas, seolah pernah tertutup sesuatu. Saat Rifki membersihkan sisa debu di celah itu, ia menemukan lipatan kertas terjepit di balik pecahan kayu. Kertas itu sudah kusam, tepinya hangus sebagian. Saat disentuh, terasa lembab dan rapuh. Rifki membukanya pelan-pelan. Sebagian huruf sudah luntur, tapi masih ada beberapa kalimat yang bisa dibaca. Tulisan tangan itu milik seseorang bernama Lastri. Surat itu tidak panjang. Isinya seperti pesan yang ditulis tergesa. Kalau sesuatu terjadi, ini bukan kecelakaan. Dia ingin ambil toko ini dengan paksa. Sardi tidak mau menyerah. Aku takut. Rifki membaca ulang bagian itu beberapa kali. Kalimatnya terputus-putus. Ujung surat hangus. Tinta meleleh di beberapa bagian. Tapi inti pesannya jelas. Ada orang yang mengincar toko itu. Bu Lastri merasa terancam. Ia duduk bersandar di dinding gosong itu sambil memegang suratnya erat. Pikirannya berputar. Jika ini ditulis sebelum kebakaran, berarti dugaan warga selama ini ada dasarnya. Rifki menyimpan surat itu ke dalam map plastik dan memasukkannya ke laci meja kasir. Ia menatap ke arah rak kosong yang tadi ia bongkar. Bayangan kebakaran 5 tahun lalu mulai tergambar di kepalanya. Api, asap, dan 2 orang yang mungkin terjebak karena ulah orang lain. Suasana di dalam toko terasa makin berat. Bau lembab bercampur dengan sisa bau anyir yang kadang muncul tanpa alasan. Rifki merasa toko ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan ia kini sudah ikut terlibat di dalamnya. Rifki merasa perlu memasang kamera pengawas. Ia ingin membuktikan bahwa semua gangguan yang terjadi bukan hanya halusinasi. Kamera diletakkan di 2 titik. Satu mengarah ke meja kasir, satu lagi di lorong tengah antara rak-rak barang. Monitor kecil dipasang di dekat tempat tidurnya. Cukup untuk melihat tampilan dari kedua kamera. Rekaman berjalan terus tanpa suara. Gambar hitam putih berganti perlahan tiap detik. Malam terasa lebih panjang. Toko sudah ditutup sejak pukul 9. Lampu utama dimatikan. Hanya tersisa cahaya kecil dari monitor dan lampu di luar pintu belakang. Rifki duduk di atas tikar, menatap layar sambil menyusun ulang potongan informasi di kepalanya. Surat dari Bu Lastri, cerita Pak Damin, dan gangguan yang makin sering terjadi. Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam. Monitor tidak menunjukkan apa-apa selain rak kosong. Gambar tetap tenang. Lalu, salah satu kamera menunjukkan gerakan. Rifki mendekatkan wajah ke layar. Di lorong tengah terlihat sesuatu muncul perlahan dari sisi kiri layar. Sosok putih berdiri diam. Bentuknya tegak dan terbungkus kain.
Rifki terpaku. Sosok itu mulai bergerak, melompat pelan, maju satu-satu ke arah rak camilan. Ia langsung berdiri. Matanya tak lepas dari layar. Sosok itu berhenti di tengah lorong. Kamera masih merekam. Namun sesaat kemudian, layar mendadak gelap. Kedua tampilan kamera mati bersamaan. Monitor menunjukkan gambar kosong. Rifki menoleh ke arah lorong toko yang nyata. Sunyi. Tak ada gerakan, tak ada suara. Tapi tubuhnya tegang, ia yakin apa yang ia lihat barusan bukan gangguan teknis. Sosok itu nyata, terekam jelas. Beberapa menit berlalu, kamera tetap mati. Rifki memeriksa sambungan kabel, semuanya masih terpasang. Listrik tidak padam. Ia memutuskan menunggu sampai pagi sebelum mengecek ulang perangkat. Malam itu, pintu belakang terdengar bergeser pelan. Padahal Rifki yakin sudah menguncinya sejak sore. Ia tidak berani memeriksa, hanya duduk diam, menghadap monitor yang gelap. Dalam hati ia tahu, sosok itu adalah bagian dari semua misteri yang belum terjawab. Dan sejak malam itu, Rifki tak lagi menganggap toko ini sebagai tempat usaha biasa. Rifki merasa harus mencari tahu lebih jauh. Ia tak bisa terus menebak-nebak berdasarkan potongan cerita dan gangguan yang muncul. Pagi itu ia pergi ke kantor kelurahan. Bangunannya tua, dengan dinding kusam dan kaca buram. Di dalam, meja-meja kayu tertutup tumpukan map lusuh dan berkas yang mulai menguning. Seorang pegawai tua membantunya mencari arsip laporan kebakaran 5 tahun lalu. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya sebuah map coklat ditarik keluar dari laci bawah lemari besi. Isinya tak banyak. Beberapa lembar salinan laporan dari pemadam dan pihak kelurahan. Rifki membaca pelan. Kesimpulan utama menyebutkan penyebab kebakaran adalah kebocoran gas. Tapi ada satu catatan tambahan di pojok halaman terakhir. Ditulis tangan, singkat, dan nyaris tak terbaca. Ditemukan bekas pipa longgar. Kemungkinan ada unsur kesengajaan. Ia mengangkat kepala. Pegawai di meja sebelah sibuk menstaples dokumen. Rifki kembali membaca. Kali ini lebih saksama. Ada satu lembar tambahan. Laporan dari seorang warga yang pernah bekerja di toko milik Pak Sardi. Namanya Saman. Dalam keterangan itu tertulis bahwa ia diberhentikan beberapa bulan sebelum kebakaran karena masalah uang masuk yang tidak cocok. Ada dugaan pencurian kecil-kecilan, tapi tidak dibawa ke polisi. Pak Sardi hanya meminta Saman pergi dan tidak kembali ke toko. Setelah diberhentikan, Saman sempat marah-marah di depan toko. Beberapa warga sempat melihatnya berteriak, menuduh Pak Sardi menjelekkan namanya. Tapi setelah itu ia menghilang dari desa. Rifki mencatat nama itu. Ia merasa ini bukan kebetulan. Surat dari Bu Lastri yang menyebut seseorang ingin mengambil toko dengan paksa kini punya kemungkinan arah. Suasana kantor terasa makin dingin. Kipas angin tua di pojok ruangan berdecit pelan. Di luar, gerimis turun, menambah rasa berat dalam pikirannya. Rifki pamit setelah menyalin beberapa bagian laporan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan lama, kebakaran, dendam, sosok pocong di lorong toko. Semua saling terkait. Sesampainya di toko, ia menatap dinding bagian dalam yang dulu hangus. Sebuah pertanyaan mulai menguat. Apakah sosok yang gentayangan ini ingin menuntut sesuatu yang belum tuntas? Rifki belum bisa tidur. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Ia duduk di kursi plastik dekat rak beras. Lampu toko sudah ia matikan sejak lama. Hanya senter kecil di tangannya yang menyala. Suasana toko berubah. Tidak seperti biasanya. Udara lebih dingin dari biasanya. Rak-rak yang semula rapi terasa seperti menyimpan sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Langkah berat terdengar dari arah belakang, seperti seseorang berjalan perlahan dari gudang menuju lorong tengah. Rifki berdiri, menyorotkan senter ke arah suara. Tak ada apa-apa. Tapi suara langkah itu terus terdengar, bergema pelan seperti dari lantai kayu kosong.
Beberapa barang di rak mulai jatuh sendiri. Bungkus mie instan, botol kecap, bahkan satu kaleng susu terguling dan menggelinding ke lantai. Rifki melangkah mundur, napasnya mulai tak beraturan. Ia menoleh ke arah lampu gantung, dan lampu itu tiba-tiba padam sepenuhnya. Senter di tangan Rifki satu-satunya cahaya. Ia menyapukan sorotnya ke seluruh ruangan. Suasana toko jadi mencekam dalam diam. Lalu ia mendengar suara pintu berderit. Rifki membalikkan badan. Matanya langsung tertuju pada pintu masuk toko. Sosok itu berdiri di luar kaca, tak bergerak. Wajahnya pucat, tertutup kain putih yang kotor, dan menggantung dari kepala sampai kaki. Kainnya masih membentuk ikatan di bagian atas kepala dan bawah kaki. Ia berdiri tepat di depan pintu, menatap lurus ke arah Rifki. Tubuh Rifki membeku. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Senter hampir jatuh dari tangannya, tapi ia tetap menyorotkan cahaya ke arah jendela. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seperti menunggu. Beberapa menit berlalu. Lalu perlahan, sosok itu menghilang dari pandangan, seolah menghilang dalam gelap. Rifki tidak mengejar. Ia hanya terduduk di lantai, punggung bersandar ke rak, mencoba mengatur napas. Ia tidak lagi berpikir ini hanya gangguan kecil. Sosok itu nyata. Dan kini, Rifki percaya bahwa ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu toko ini. Rifki berangkat ke pinggiran kota tempat seseorang menyebut nama Saman terakhir terdengar. Ia mendatangi rumah sederhana yang tampak tua dan sunyi. Temboknya mengelupas dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Bau campuran obat-obatan dan kapur barus menyeruak dari dalam saat pintu dibuka. Seorang wanita paruh baya menyambut. Ia mengaku anak Saman. Rifki memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia kini pemilik baru toko kelontong yang dulu milik Pak Sardi dan Bu Lasri. Mendengar itu, ekspresi wanita itu berubah. Ia mempersilakan Rifki masuk ke ruang tamu yang penuh dengan foto-foto lama. Di salah satu kursi kayu, duduk seorang pria tua dengan pandangan kosong. Badannya kurus dan matanya terus menatap ke satu arah. Wanita itu berkata bahwa ayahnya sudah pikun dan tak bisa lagi menjawab pertanyaan panjang. Rifki mengangguk. Ia lalu bertanya, hati-hati tentang masa lalu ayahnya di toko milik Pak Sardi. Wanita itu diam sebentar sebelum menjawab. Dulu, Bapak pernah kerja di toko itu, katanya pelan. Tapi beliau dipecat. Waktu pulang, mukanya marah sekali. Dia merasa difitnah soal uang. Setelah itu, beliau sering bilang kalau pemilik toko itu nggak adil. Pernah juga ngomong akan bakar semuanya biar mereka ikut habis. Kalimat itu membuat Rifki diam lama. Ia mencatatnya dalam hati. Ia menoleh ke arah pria tua yang masih duduk diam, bergumam sendiri tanpa arah. Maaf, saya cuma mau tahu, apakah pernah ada yang menyelidiki lebih jauh soal kebakaran itu? Wanita itu menggeleng. Gak ada yang peduli waktu itu. Warga tahunya cuma ada kebocoran gas. Tapi bapak sering malah ngomong sendiri malam-malam. Kadang bilang, belum selesai. Kadang nyebut-nyebut nama Pak Sardi. Rifki duduk sebentar, memperhatikan sekeliling. Foto-foto di dinding menunjukkan masa lalu yang tampak biasa. Keluarga sederhana, anak-anak kecil, dan senyum yang kini tak tersisa. Sebelum pamit, Rifki menatap Saman sekali lagi. Ada satu momen singkat ketika mata pria tua itu beralih ke arahnya. Tatapan kosong itu seolah memandang melewati Rifki ke sesuatu yang tidak terlihat, tapi tidak ada kata keluar dari mulutnya. Dalam perjalanan pulang, Rifki merasa semuanya mulai terhubung. Surat dari Bu Lastri, kemarahan Saman, kebakaran yang aneh, dan penampakan yang terus menghantui. Ia kini yakin yang mengganggu toko bukan sekadar arwah penasaran, tapi seseorang atau sesuatu yang ingin kebenaran diungkap sepenuhnya. Rifki duduk di bangku kasir. Di tangannya, surat setengah terbakar dari Bu Lastri yang ia temukan di balik dinding toko.
Kertasnya sudah mulai rapuh, tinta sebagian pudar, tapi beberapa kalimat masih terbaca jelas. Ia menatap sekeliling toko. Lampu sebagian dimatikan. Lorong-lorong gelap di antara rak terasa lebih sempit dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, mengisi kesunyian malam itu. Nafasnya sendiri terdengar jelas. Rifki membuka surat pelan-pelan. Ia mulai membacakan isinya. Kalau surat ini ditemukan, artinya aku dan suamiku sudah tidak selamat. Kami merasa ada yang ingin mengambil toko ini dengan paksa. Kami tahu siapa orangnya, tapi tidak bisa bicara banyak. Rifki berhenti sejenak. Matanya kembali menyusuri sisa tulisan. Tangan kirinya menggenggam lengan kursi. Ia melanjutkan, suaranya rendah. Kami hanya ingin hidup tenang. Kalau toko ini harus berpindah tangan, semoga orang berikutnya bisa menjaga dan tahu bahwa semua ini bukan kecelakaan. Udara di sekeliling tiba-tiba terasa lebih dingin. Bukan karena angin, tapi seperti ruangan yang mendadak kehilangan kehangatan. Rifki menggigil pelan. Ia menoleh ke arah rak camilan, lalu ke lorong tengah. Di sana sosok itu berdiri. Pocong. Tingginya hampir menyentuh ambang pintu lorong. Kain putihnya tampak kusam dan agak robek. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup kain. Tapi dari posisinya, Rifki tahu makhluk itu sedang menatap ke arahnya. Rifki tidak lari. Ia tidak menjerit. Ia hanya memegang surat itu lebih erat dan membacakan satu kalimat terakhir dari surat yang masih bisa terbaca. Maafkan kami kalau ada salah. Kami hanya ingin menjaga apa yang menjadi milik kami. Tangisan lirih yang biasanya terdengar setiap malam terasa lebih pelan, tidak memekakkan telinga, lebih seperti rintihan yang hampir hilang. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seperti mendengarkan. Setelah beberapa detik yang terasa lama, sosok itu perlahan menghilang ke balik lorong, tidak meninggalkan jejak atau suara. Tidak ada rak yang tergeser, tidak ada benda yang jatuh. Rifki menurunkan surat di pangkuannya. Napasnya sedikit bergetar, tapi ia merasa sesuatu telah berubah. Toko malam itu tetap sepi, tapi bukan sepi yang sama seperti sebelumnya. Bukan sepi yang penuh tekanan dan ketakutan, lebih seperti menunggu. Gudang di belakang toko malam itu terasa berbeda. Tidak lagi gelap mencekam, tapi sunyi dan berat, seperti menunggu sesuatu diselesaikan. Rifki meletakkan lilin kecil di pojok ruangan. Api kuningnya bergoyang pelan. Di sebelah lilin, ia menaburkan bunga melati dan kenanga yang baru dibelinya dari pasar. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyusun bunganya, tapi wajahnya tenang. Ia duduk bersila tak jauh dari sana, menatap nyala api. Pak Sardi, Bu Lastri, kalau memang ini milik kalian, aku hanya bisa minta maaf. Ucapnya pelan, tidak ada jawaban. Rifki menunduk, memejamkan mata. Ia mulai berdoa, membacakan ayat-ayat pendek yang ia hafal. Suaranya pelan dan tidak terburu-buru. Ia tidak tahu harus membaca apa selain itu, tapi ia berharap cukup. Aroma bunga mulai menyebar di ruangan sempit itu. Asap lilin tipis melayang ke atas, membentuk bayangan kecil di langit-langit. Sesekali terdengar suara kayu berderak pelan, tapi Rifki tetap duduk diam. Beberapa menit berlalu sebelum ia membuka mata. Sosok itu ada di sana. Pocong berdiri di ujung lorong gudang. Kali ini tidak melompat, tidak bergerak cepat, hanya berdiri. Rifki mengangkat kepala, menatap makhluk itu. Ia tidak berkata apa-apa. Jantungnya memang berdegup kencang, tapi ia tidak lari, tidak juga bersembunyi. Pocong itu perlahan membalikkan badan, tanpa suara, lalu berjalan menjauh, masuk ke lorong gelap menuju bagian belakang toko. Langkahnya lambat, tidak menyeramkan seperti sebelumnya, hanya meninggalkan kesan berat, seperti membawa sesuatu yang lama tertahan. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di kegelapan dan tidak muncul lagi. Rifki masih duduk di tempatnya.
Lilin masih menyala. Asapnya semakin tipis. Ia tidak tahu pasti apa yang baru saja terjadi, tapi dadanya terasa lebih lega. Malam itu tidak ada suara tangisan, tidak ada bau anyir. Toko hanya sunyi. Tapi bukan sunyi yang membuat takut, sunyi yang damai. Rifki membuka pintu toko. Udara segar masuk bersama cahaya matahari. Lorong toko yang dulu terasa pengap kini terang dan tidak lagi membawa bau anyir. Rak-rak penuh barang tertata rapi. Lampu neon menyala stabil, tidak ada kedipan, tidak ada suara-suara asing. Ia berdiri di balik meja kasir, memperhatikan sekeliling. Beberapa ibu mulai berdatangan, menanyakan stok minyak goreng dan sabun. 2 remaja laki-laki nongkrong di depan toko sambil menyalakan rokok. Ada suara motor lewat, disusul suara panggilan dari warung sebelah. Suasana kampung kembali seperti biasa. Rifki tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah sisi kanan meja kasir, tempat ia menaruh bingkai kecil berisi foto Pak Sardi dan Bu Lastri. Foto itu didapat dari Pak Damin, yang ternyata masih menyimpan potret lama mereka berdua. Bingkai kayunya sederhana, tidak mewah, tapi cukup untuk membuat Rifki merasa toko ini punya pemilik yang dihormati. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Sardi maupun Bu Lastri, tapi seolah sudah mengenal mereka. Lewat cerita, lewat surat, lewat kehadiran yang tak terlihat, namun sangat nyata selama ini. Kini tidak ada lagi sosok putih berdiri di lorong. Tidak ada lagi suara tangisan dari gudang. Tidak ada suara pintu terbuka sendiri. Toko ini sudah kembali hidup. Tapi kali ini bukan sekadar tempat berjualan. Rifki merasa toko ini punya cerita. Dan ia kini menjadi bagian dari cerita itu. Ia menyapa pembeli yang masuk dengan ramah, membantu ibu-ibu yang menawar harga, dan sesekali ikut tertawa dengan anak-anak muda di depan toko. Semua berjalan biasa, seperti toko kelontong pada umumnya. Tapi bagi Rifki, tidak ada yang benar-benar biasa setelah semua yang sudah ia alami. Ia menatap foto itu sekali lagi, lalu mengangguk kecil. "Terima kasih," ucapnya dalam hati. Toko kelontong yang dulu mati, kini hidup kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.